Setelah kemarin saya coba membuat hardware menggunakan breadboard atau protoboard ya, saya sebut protoboard menggunakan ESP01. Jadi hardware test untuk menyalakan lampu LED. Jadi jika sudah bisa menyalakan lampu LED menggunakan ESP01 sebagai kontrolnya, maka Anda sudah bisa merancang tahap 1 dari hardware test. Jadi minimal Anda mengerti bagaimana menghubungkan wiring dari ESP01 ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep yang kedua dari IoT konsep, yaitu connectivity. Jadi setelah hardware siap, nanti harus ada connectivity. Jadi connectivity inilah yang menyebabkan Internet of Things. Jadi things itu bisa terkoneksi nantinya. Nah, makanya disebut dengan Internet of Things. Jadi connectivity ini adalah yang paling utama. Jadi kalau dari industri 4 itu ditemukannya perangkat komputer sudah merupakan sistem otomatisasi, tetapi belum bisa disebut dengan IoT ketika sebuah device atau komputer itu belum terkoneksi satu sama lain. Seperti itu pengertian dasarnya. Untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan protoboard ini. Jadi saya tidak lagi menggunakan breadboard. Jadi kalau kalian belum punya, silahkan masih menggunakan breadboard, tidak masalah. Yang penting hardware test yang kemarin sudah bisa menyalakan minimal LED. Nah, kali ini juga sama, kita akan menyalakan sebuah LED, maksudnya LED ya, lampu LED ini, tetapi tidak menggunakan saklar atau tidak simulasi berupa blinking saja. Jadi minimal nanti bisa dihidupkan melalui WiFi. Jadi karena ini supportnya ESP01, supportnya adalah WiFi. Ini adalah chip WiFi nya. Jadi menghidupkan dan mematikan LED atau lampu berbasis WiFi. Nah, WiFi ini juga sementara kita koneksikan menggunakan IP lokal. Jadi karena ada dua versi ya, jadi ada WiFi IP lokal, ada yang kita bisa menggunakan internet, kita disebut dengan WAN ya. Jadi bisa terkoneksi ke seluruh jaringan internet. Jadi bisa menghidupkan LED ini dari manapun kapanpun selama masih ada jaringan internet. Kenapa menggunakan lokal dulu? Karena konsepnya sama. Kalau WAN membutuhkan server pihak ketiga, tapi kalau IP lokal kita tidak menggunakan server khusus. Jadi kita bisa menggunakan server lokal, bisa melalui IP router. Jadi IP router yang ada di rumah kalian, bisa juga menggunakan HP ya sebagai tethering, atau langsung ESP01 ini sebagai servernya langsung. Jadi kliennya menggunakan HP, seperti itu bisa juga. Nah, untuk saat ini adalah saya akan men-setting di mana nantinya ESP01 ini terkoneksi dengan IP WiFi ya, paling mudahnya yang ada di rumah. Jadi sama-sama nanti memakai IP router, jadi tidak sebagai server, sama-sama mengakses WiFi dari luar, seperti itu. Untuk diagramnya nanti bisa kalian lihat di deskripsi ya, untuk bagaimana cara menghubungkan ESP01 ke power, ESP01 ke lampu LED, seperti itu.
Nah, kalau ada yang ingin bertanya bagaimana koneksinya, sengaja saya menggunakan kabel-kabel ini ya, karena nanti ini juga akan dicopot, dirubah konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi alasannya biar konektivitas antar kitnya stabil ya, tidak mudah lepas. Yang perlu Anda persiapkan pertama adalah ini ya, ini namanya cat daya. Nanti kalian juga bisa menggunakan cat daya yang lain. Intinya tegangan untuk ESP01 itu adalah 5 volt. Ini keluar 5 volt, harusnya minimal 1 ampere ya, nanti agar nanti ketika mendrive beban yang lebih selain LED seperti relay atau motor gitu, motor DC, bisa tidak gonta-ganti lagi power supply-nya. Nah, karena ESP01 menggunakan 3,3 volt, maka kita perlu penurun tegangan ya, karena biasanya power supply itu 5 volt. Nah, ini pun yang saya punya modulnya itu adalah 5 volt. Ini sama seperti merek Hailing ya, boleh juga digunakan, cuma ini lebih murah aja, nggak ada tutupnya. Nah, ini perlu kita convert ke 3 volt. Nah, di dalam protoboard yang sudah saya desain ini juga punya penurun tegangan, tidak menggunakan seri 780XX gitu ya. Jadi saya menggunakan yang di sini yang bekas dari, kan ada biasanya SP Arduino lama itu, kalian bisa cari di sini. Nah, di sini ada penurun tegangan juga, ini 05 ya, AMS 117 5.0 berarti 5 volt. Nah, saya cari yang 3 voltnya di sini, namanya 662K ya, kalau di sini nggak kelihatan. Ini chip IC-nya kecil sekali ya, jadi namanya 6 IC-nya ya, IC regulatornya 662K. Nanti bisa dicari datasetnya. Nah, ini sudah saya tested 3,3 volt. Ingat diisi kapasitor keramik atau mika di outputnya. Jadi ini kalau sudah dipersiapkan, tegangannya bisa diukur dulu agar tidak salah ya. Nah, kalau menggunakan protoboard tinggal ditempel aja, sudah selesai. Jadi ini udah langsung terkoneksi, beberapa port juga bisa dipakai untuk tegangan 3 volt. Setelah itu kita tancapkan modulnya ESP01, terus outputnya berupa LED 1 aja. Nah, di sini saya sudah rancang ada 3 untuk GPIO nya ya, khusus untuk LED. Oke, kita pakai yang ini. Yang terkoneksi adalah ini ke GPIO. Ini bentuk protoboardnya sudah jadi seperti itu, tidak perlu wiring apa-apa di atasnya, cukup wiring di bawahnya. Untuk gambar wiring nanti saya sediakan di deskripsi ya. Jadi saya menggunakan untuk ESP01, dia wiringnya outputnya tuh di GPIO 1 dan GPIO 2 kalau nggak salah ya. Coba saya lihat dulu, maaf, IO0 dan IO2 yang bisa dipakai, hanya 2 channel yang terkoneksi modul tipe ini. Baik, seperti itu. Nah, ini akan saya coba nanti menggunakan ID dari Arduino seperti itu. Untuk programnya nanti silahkan bisa lihat di deskripsi, dan nanti videonya juga saya tes menggunakan WiFi via HTML ya. Jadi ada HTML sebagai kliennya, jadi kita menggunakan HP. Jadi nanti ada konsepnya seperti ini, ESP01 ya, ini WiFi nya.
nanti akan mengeluarkan sebuah halaman web ya berupa HTML. Nanti bisa kita baca atau di broadcast sama WiFi ini, kita baca lewat HP. Nah, ini nanti ada satu tombol dimana kita bisa memberikan perintah balik ke ESP01 nya. Nah, di ESP01 nanti akan ada LED, kelihatan ya, ada LED. Di GPIO 2 atau GPIO 0 ya, atau IO2, silahkan dipilih. Oke, untuk codingnya nanti saya selipkan di deskripsi, dan setelah ini saya akan jelaskan codingnya. Oke, demikian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Konsepnya yang sederhana, dan sampai jumpa di kelanjutan video nanti di programming dan di aplikasi untuk HP-nya di HTML seperti itu. Terima kasih.